Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, pada hari ini, pada kesempatan ini kita akan membahas suatu tema, yaitu dari mana sumber rukun sholat yang 13. Karena rukun sholat yang 13 ini sudah amat dikenal di kalangan masyarakat. Dari mana sumbernya? Kita mencoba, yaitu dengan memahami dari kitab Minhajut Talibin wa Umdatul Muftin, karangan dari seorang imam besar dalam mazhab Imam Syafi'i, namanya Al-Imam Al-Allamah Al-Mujtahid Muhyiddin Abi Zakaria Yahya Ibn Syaraf Asy-Syaraf An-Nawawi. Sebenarnya Syarafuddin An-Nawawi. Ya, ini seorang ulama dalam mazhab Syafi'i yang ia juga seorang ahli hadis. yakni kitab hadisnya adalah Riyadhus Shalihin, kemudian Al-Arba'in An-Nawawiyah, kemudian kitabnya fikihnya yang lebih tebal lagi, yaitu dalam bidang fikih Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Ada juga Rawdatut Talibin dan lain-lain, banyak dari kitab beliau, dan para ulama sudah mengakui kepakaran beliau. Kemudian kita langsung kepada tema kita tadi, pembahasan tema tadi. Ya, pada halaman 96 kitab ini, yaitu tentang babu sifatus shalah, bab tentang sifat salat. Tentang ini, kita lihat di garis merah ini, kita hanya membahas pointer saja tentang rukun sholat ini, tidak keseluruhan, tapi poin-poin pokoknya saja yang di garis merah nantinya. Ini ada garis merah, arkanuha salasata asyara. Jadi rukun-rukunnya, maksudnya sholat, rukun-rukun sholat itu ada 13. Jadi berdasarkan kitab Minhajut Talibin ini, rukun sholat adalah 13. Yang pertama, ini garis merah lagi, an-niyah, yakni niat. Yang kedua, garis merah ini, as-sani takbiratul ihram, yakni dengan mengucapkan Allahu Akbar, takbiratul ihram. Kemudian yang ketiga, garis merah yang di bawah ini tadi, yang di bawah ya, ada as-salis al-qiyamu fi fardil qadiri, yakni berdiri di dalam sholat fardu bagi yang mampu. Ini rukun sholat yang ketiga. Kita lanjutkan. Rukun sholat yang keempat, ar-rabi'u al-qira'atu. Rukun sholat yang keempat adalah al-qira'ah, yakni membaca, maksudnya membaca surah Al-Fatihah. Jadi rukun sholat yang keempat adalah membaca surah Al-Fatihah. Kita lanjutkan lagi. Ini garis merah ini, ya. Al-khamisu ar-ruku'. Rukun sholat yang kelima adalah ar-ruku', yakni ruku'. Ini ada lagi, ini garis merah ini, bituma'ninah, yaitu ruku' dengan tuma'ninah. Nah, tuma'ninah itu adalah meletakkan anggota-anggota dari rukun ini. Kalau ruku berarti ruku ini sesuai dengan posisinya masing-masing. Kita lanjutkan lagi. Yang keenam, rukun sholat as-sadisu al-i'tidalu qa'iman mutmainnan. Rukun sholat yang keenam, i'tidal, dengan tegak, dengan posisi tegak, mutmainnan, dalam keadaan tumakninah. Ini tegak tanpa ada goyang-goyang lagi, tegak seperti tegak lurus. Nah, kita lanjutkan lagi.
Rukun sholat yang ketujuh, as-sabi'u as-sujudu. Rukun sholat yang ketujuh adalah sujud. Sujud, dan dalam sujud ini wajibu ayyatma'inna, dan wajib di dalam sujud ini tumakninah. Kalau kita gabungkan, yaitu rukun sholat yang ketujuh adalah sujud dan disertai dengan tumakninah. Selanjutnya, ini yang di bawah ini, garis bawah ini, as-samin al-julusu baina sajdataihi mutmainnan. Yang kedelapan, rukun sholat yang kedelapan adalah duduk di antara dua sujud dengan tumakninah. Jadi, yang kedelapan, duduk di antara dua sujud dengan tumakninah. Kemudian kita lanjutkan at-tasi'u wal 'ashiru wal 11. Rukun sholat yang ke-9, 10, dan 11 adalah at-tasyahhud. yakni membaca tasyahud, wa qu'uduhu, dan duduk tasyahud atau duduk tawarruk. Duduk tasyahud akhir maksudnya. Ini tasyahud tadi membaca tasyahud akhir, wa qu'uduhu, dan duduk tasyahud akhir, duduk tawarruk. Wassalatu 'alan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dan membaca sholawat kepada atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang ke-9 at-tasyahud, yang ke-10 tasyahudnya tasyahud akhir, yang ke-10 duduk tasyahud akhir, dan yang ke-11 adalah mengucapkan sholawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita lanjutkan yang ke-12. Yang ke-12 ats-tsaniyah asyara assalamu. Nah, ya ini dengan ats-tsaniyah asyara yang ke-12, rukun salat yang ke-12 adalah assalamu, mengucapkan salam. Ini ada wa aqalluhu assalamu alaikum. Dan paling sedikit mengucapkan salam adalah assalamu alaikum. Kita lanjutkan lagi. Rukun salat yang ke-13 ats-tsalitsah asyara tartibul arkani kama zakarna. Yakni rukun salat yang ke-13 adalah menertibkan rukun-rukun sebagaimana yang telah kami sebutkan. Jadi itulah rukun salat yang di dalam kitab ini, di dalam kitab Minhajut Thalibin, jumlahnya ada 13, dan inilah sumber rukun salat yang 13 yang dikenal di kalangan masyarakat. Selanjutnya, sebagai rangkuman dari penjelasan kitab Minhajut Thalibin tadi adalah bahwa rukun salat ada 13, yaitu yang pertama niat, yang kedua takbiratul ihram, Allahu Akbar, yang ketiga berdiri pada salat fardu bagi yang mampu, yang keempat membaca surah Al-Fatihah, yang kelima ruku dengan tumakninah, yang keenam i'tidal dengan tumakninah, yang ketujuh sujud dengan tumakninah, yang kedelapan duduk antara dua sujud dengan tumakninah, yang kesembilan tasyahud akhir, yakni membaca tasyahud akhir, yang ke-10 duduk tasyahud akhir, yang ke-11 mengucap sholawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ke-12 mengucapkan salam Assalamualaikum paling sedikit, dan yang ke-13 menertibkan rukun-rukun. Demikianlah, mudah-mudahan dapat jadi pegangan bagi kita di dalam memantapkan sholat kita, karena rukun sholat adalah wajib, dan kita sudah mengenal rukun sholat yang 13 itu adalah wajib. Dan alhamdulillah, insyaallah dengan menyebutkan sumbernya tadi dari kitab Minhajut Thalibin, semakin memantapkan kita terhadap pemahaman rukun sholat kita yang selama ini yang 13 itu. Demikianlah, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.